Jadi kalau baca Quran itu harus baca tafsirnya juga biar ngerti Allah itu perintah apa saja. Oh, misalnya di situ ada ayat lintalahum, oh berarti Allah itu perintah kita disuruh lemah lembut. Jadi kalau omongannya kasar, kedus itu contohnya misalnya ada orang telepon ya, kamu di mana? Ya di rumah ya. Seperti itu kan kedus ya. Orang mukmin tuh jadi nggak suka seperti itu, siapapun insya Allah nggak suka seperti itu karena kedus. Jadi omongannya kasar, misalnya ayo cepet, nggak cepet tak tinggal. Nah, ayo cepatlah ya, nanti biar nggak ketinggalan ya, kan bisa lembut seperti itu nggak pantas. Orang mukmin itu kasar kejam, makanya doanya itu agak sulit dikabulkan itu ya karena kedusnya itu. Ya bisa saja karena kedusnya, atau bisa saja karena imannya itu masih belum cukup, amal solehnya belum cukup, imannya kurang bagus. Jadi amal solehnya cukup, imannya juga bagus, tauhidnya bagus di hadapan Allah, insya Allah itu jadi modal nanti doanya itu dikabulkan. Jadi kalau modalnya gak cukup terus minta ya nggak bisa. Doa itu kan permohonan ya. Jadi yang dimaksud dengan ud'uni astajib lakum itu berdoalah pasti aku kabulkan, kan seperti itu, ada kepastian. Memang ada kepastian, itu maksudnya di akhirat bukan di dunia. Adapun di dunia itu adalah bonus. Jadi kalau orang terkabul itu adalah bisa saja imannya itu bagus menurut Allah dan tauhidnya juga bagus. Jadi kalau dikit-dikit baca ini biar rezeki lancar. Kalau punya amalan seperti itu kan dapat amal soleh dari mana? Habis terus. Kalau baca Quran niatnya biar dapat jodoh, biar rezeki lancar, niatnya bukan karena Allah. Ya kalau niatnya karena Allah nanti dicatat sebagai amal soleh. Kalau niatnya begitu-gitu aja kan berarti dia belum punya amal soleh. Kelihatannya setiap hari baca Quran, kelihatannya seperti amal soleh, tapi kosong, tidak dapat amal soleh apa-apa di hadapan Allah. Nah, kalau pingin doanya terkabul harus cukup amal solehnya, cukup imannya juga bagus, juga setiap harinya itu kan baca Quran sih. Nah kalau niatnya lillahi ta'ala berarti dia tuh punya amal soleh, besoknya baca lagi karena Allah, terus setahun aja sudah berapa. Jadi kalau amal solehnya sudah cukup dan imannya sudah termasuk bagus ya, tauhidnya bagus di hadapan Allah, insya Allah doa itu dikabulkan. Yang kemarin tuh membahas tentang orang yang dolim ya. Orang yang dolim tuh ada kepastian dimasukkan ke dalam neraka sama Allah Ta'ala. Neraka itu macam-macam, ada neraka di dunia, ada neraka di akhirat. Kalau neraka di dunia ini bentukannya sakit. Jadi sebelum masuk ke neraka akhirat harus diputus biar tidak lanjut gitu loh maksudnya. Wow, kamu nanti yang disiksa ini, misalnya orang itu sariawan ya, bentukannya sariawan, berarti nanti yang disiksa di akhirat itu ya di daerah mulut. Kalau di akhirat, di neraka akhirat nanti masuk neraka itu nanti dipukuli sama malaikat sekujur tubuh, nanti bentukannya itu stroke itu kan kaku sekujur tubuh ya karena dipukuli malaikat ya. Seperti itu gambarannya. Maksudnya Allah itu biar secepatnya mohon ampun, bertobat agar tidak lanjut. Kalau diputus sudah mohon ampun, bertobat ya tidak akan lanjut ke akhirat. Ini ada yang tanya mengenai penyakit hepatitis. Kalau hepatitis itu karena dendam yang berkepanjangan. Dendam yang berkepanjangan itu maksudnya ya, ada kan orang ya punya putri, kamu jangan sampai menikah dengan putranya si fulan. Nah, misalnya seperti itu. Karena dia sangat dendam itu berlanjut sampai ke anaknya. Cucunya juga begitu. Cucunya diginikan, kamu jangan sampai menikah dengan cucunya si fulan. Pokoknya dendamnya tuh ndak henti-henti gitu loh. Itu suatu saat akan kena penyakit hepatitis B. Meskipun dianya itu imunisasi ya, seperti itu. Ya kalau menurut dokter harus imunisasi biar nggak kena hepatitis ya, silakan aja, itu kan ilmu dokter, ilmu mereka, nggak apa-apa, nggak salah sih menurut mereka seperti itu ya, biarin sudah. Tapi kalau akhlak nggak dijaga nanti suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah berupa sakit.
musibah itu akibat dari buat tanganmu, ayatnya sudah jelas. Jadi kalau orang itu ingin sembuh dari sakit terus mohon ampun bertobat, apakah ada hubungannya? Ada. Orang yang sering sakit, punya penyakit sesak, berulang kali masuk rumah sakit, ternyata setelah memperbaiki akhlak dengan tidak marah lagi, marah yang disimpan, sesak marah yang dikeluarkan menyebabkan penyakit jantung. Kalau mengenai kelopak mata yang tertutup ya, kelopak mata yang tertutup ini akibat dari seringnya meremehkan orang. Jadi mata ini kan untuk melihat ya. Kalau ada orang mengatakan minta bantuan, atau misalnya ada anak besok itu mau ujian soalnya sulit-sulit ya, tolong diberi apa ya istilahnya, tolong diajarilah, diberi ilmu, diajari supaya alah paling soalnya ya gitu-gitu aja anak SMP. Alah, terus melihat orang jatuh dari pohon, dia padahal menyaksikan jatuh dari pohon itu betul-betul parah, tapi menganggap remeh, yalah paling nggak apa-apa jatuh dari gitu aja, padahal pohon kelapanya tinggi loh. Makanya ditutup sama Allah Ta'ala. Itu matamu, itu kamu itu diberi mata, nggak bersyukur bisa melihat itu saudaramu minta pertolongan, kamu itu meremehkan. Yalah, kalau ada orang-orang yang minta pertolongan tuh dia malah yalah nggak apa-apa paling. Itu kan namanya sombong ya, meremehkan orang. Jadi kalau dimintai pertolongan ya ditolong aja. Apalagi menyaksikan orang jatuh ya nggak ditolong, malah yalah paling nggak apa-apa gitu aja, kelihatannya seperti yalah. Jadi kalau ada orang seperti itu ya siap-siap kalau suatu saat kelopak matanya ditutup oleh Allah Ta'ala, dibawa kemanapun insya Allah tidak akan sembuh. Setelah memperbaiki akhlak, insya Allah memberikan kesembuhan.